Dari sini ke bagian ujung pusar sini, ini jaraknya seperti ini Lek, ya. Panjangnya saya sebentar. Bisa kita perhatikan di bagian spool ini nempel di bagian magnete, ya. Ini apabila dibiarkan nantinya saat klaker ini ataupun dia itu sudah usia lama klakernya tetapi mesin masih bagus, ya, dia itu ada goyangan dan mengakibatkan ini nantinya terjadi gesekan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bubut, ya, dibubut di bagian sini, dibikin tirus ke sana, dibikin tirus, cari jarak aman, dibubut 2 mili tetapi di bagian luar sini tok ya, di bagian luar sini dengan bubutan model miring seperti ini. Nah, supaya fungsinya ring ini berposisi pada tempatnya, tetap pada tempatnya, sehingga magnet masih tetap kencang. Oke Lek, sekarang pembubutan manual sudah selesai. Nah, ini bubut manual ya. Hasilnya halus tetap seperti bubut. Nah, di sini akan ada komentar, Lek, itu gramnya pasti masuk. Tak jamin enggak, karena gramnya lengket. Karena yang kita gerinda berupa besi. Ya, kita tinggal bersihin di bagian sini. Yang keduanya itu nanti dratnya rusak, Lek. Lawang kita tracker aja nggak ada masalah loh, Lek, ya. Kita tracker aja aman, aman. Masih muter. Oke. Kemudian yang ketiganya itu arus magnetnya rusak, Lek, tidak bakalan rusak. Ya, arus magnet ini tidak bakalan rusak, ya. Karena yang kita gerinda itu hanya ditempelkan saja, tidak ditekan sama sekali, tetapi bagian askruk kita puter. Oke, sudah keluar kelistrikan, saya tak matikan flash. Oke, sudah kelihatan ya pinnya ya. Nah, kita cek di bagian spool ini ya. Halo, selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini mesin yang kita bongkar yang minta disetting buat touringan itu loh ya. Nah, di video itu CB yang mintanya itu dibikin mesin touringan. Itu dari pembongkaran full sudah Lemono videokan. Oke, dan sekarang orangnya itu minta di si bagian pengapian ini dia itu menggunakan bak tipis saja, Lek. Nah, menggunakan bak tipis. Kemudian langkah keduanya dia memilih dia itu membawa dari sini ya, Lek, magnet Neotek. Kemudian langkah ketiganya menggunakan spool Jaguar. Oke. Nah, di sini Lemono akan membahas ya di bagian sini. Langkah awal yang kita amati ataupun kita perhatikan saat kita habis membubut ataupun kita rakit ya, saat kita merubah dari model ataupun di custom dari asnya ini, yang kita perhatikan adalah langkah senternya dulu. Langkah senternya, kemudian langkah keduanya adalah tipe bubutan ini ya, tipe bubutan ini ada mincongnya apa tidak. Nah, biasanya askruk anteng, tetapi di bagian tirusnya ini ada yang oleng, itu ada. Ya, itu langkah cara dan bagaimananya sudah ada di channel Lemono, tinggal cari di bagian pengapian pickup. Nah, itu sudah ada. Oke. Dan kenapa di situ Lemono juga memberikan titik pickup itu selalu tidak sama. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan nancep ini belum menggunakan sepi magnet. Nah, belum menggunakan sepi magnet tapi dia tidak goyang ke kanan ke kiri ya, kenceng. Nah, kenceng. Oke. Ini belum dilakukan pembautan. Nah, apabila dari tirusnya ini tidak rata ataupun dia tidak senter dalam artian gemuk sebelah, maka mengakibatkan saat magnet ini diputer, maka dia itu geol-geol ya, geol-geolnya naik ke atas ke bawah. Nah, akan berefek apa, Lek? Dia itu akan menyentuh di bagian magnet. Nah, jangan heran kalau di video Lemono ada pembikinan itu di bagian magnet ini tak gerinda, tetapi ada juga yang tidak Lemono gerinda ya, karena kondisi dari mesin ini sendiri ya, tingkat klaker kemudian keseluruhannya Lemono sebutkan tadi ya. Nah, kalau mengikuti channel Lemono langkah-langkahnya sudah ada ya, dasar-dasarannya sudah ada semua. Oke, nah ini nanti harusnya digerinda apa tidak dan bagaimana itu biasanya Lemono memberikan cara dan solusinya. Oke, mantep toh. Nah, oke, sekarang karena magnet sudah kita cek, langkah selanjutnya kita juga harus mengamati dari rumah spy ini ya, rumah spy ini. Nah,
Rumah spay ini ya, dikarenakan dia itu ditutup ulang kemudian baru dibikin tempat spay ini, maka kita harus menyiapkan dari si ini namanya apa, ini namanya sepi magnet ini. Nah, ditempelke seperti ini. Nah, oke. Ditempelke di seperti ini. Nah, apabila sudah tertempel seperti ini ya, dan kemungkinan besar ini sudah rata, maka kita akan mencoba dari magnetnya dulu ya, jangan langsung pasang plek seperti itu ya. Nah, kalau sudah terbiasa itu enak. Oke. Dan di sini alhasil kenceng ya, alhasil kenceng tidak ada masalah. Oke, berarti tandanya di bagian sepi ini dengan askruknya, dengan magnetnya tidak ada masalah. Berarti saat dia terpasang akan tetap center. Nah, biasanya penyakitnya apa, Le? Penyakitnya adalah ketika di bagian cowaan ini saja ya, cowaan sepi magnet ini kurang dalam dan kita menancapkan dengan kondisi sepi magnet. Nah, misalnya adalah magnet sepi Neotek seperti ini ya. Kemudian ini cowaannya kurang dalam dan kemudian kita tancap ke paksa. Nah, kan ada yang ini Le ya, ada yang enggak plek gitu loh Le. Nah, kemudian kita tancap ke paksa mengakibatkan apa? Saat mesin berputar dia itu akan goyang. Nah, akan goyang seperti ini. Dan mengakibatkan juga spool ini cepat mati dikarenakan gesekan yang Lemono sebutkan di depan tadi. Nah, disitulah pentingnya ketelitian ya, dalam artian seperti itu. Kita harus meneliti kondisi di depan kita ini ya. Kalau kita mengukur sama plek seperti ini center semua, yo otomatis lah ya, spool gampang mati. Pokoknya kelistrikan tidak normal, kemudian ada suara gesekan dan sebagainya, itu dikarenakan seperti itu lah ya. Itu penyebab dari modifikasi si mesin ini sendiri. Itu yang Lemono ceritakan dan Lemono videokan ini adalah berdasarkan mesin-mesin yang Lemono garap di depan Lemono ini, bukan membicarakan motor yang lain. Oke, mantap toh. Nah, sekarang apabila saat dia itu seperti ini, apabila seperti ini kita telanjang dan kita telanjangi seperti ini dan kita masukkan magnet, dia mau rata, tidak ada goyang. Kemudian kita beri dari sepi magnet ini. Nah, kita pasang sepi magnet seperti ini. Kita pasang sepi magnet seperti ini, plug, dan kemudian dia itu tidak goyang, berarti tandanya rapat. Kalau itu misalnya goyang, berarti ada yang bermasalah pada ketiga titik ini ya, magnet, as magnet, kemudian sepi magnetnya. Nah, berarti tandanya ini sepi magnet ini terlalu tinggi ataupun cowaannya ini kurang dalam. Oke, itu hanya masalah sepele tetapi akan berefek ketidaknormalan pada motor ini sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita pasang magnet ya, sebelum kita pasang magnet, apa sih yang perlu kita perhatikan lagi? Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sini ya. Di bagian pembikinan drat bautnya ini berbeda-beda. Ingat, berbeda-beda. Ya, ada yang dalam, ada yang enggak terlalu dalam. Nah, apabila yang bautnya ini tidak terlalu dalam dan kita memberi baut agak panjang, mengakibatkan ketika magnet itu dikencengin kenceng ya, tetapi sebenarnya dia itu tidak rapat. Nah, mengakibatkan apa? Saat mesin berputar dengan putaran tinggi, maka magnet itu ada goyangnya ataupun si baut ini tidak kendor sebenarnya, cuman jaraknya enggak rapat. Nah, mengakibatkan dia goyang. Itu bisa menyebabkan bunyi kasar dan sebagainya. Permasalahan pada kelistrikan, arus terlalu besar, kiprok cepat mati, dan banyak lagi ya, dikarenakan tidak rapatnya ya, bukan tidak rapatnya magnet ya, tetapi antara tekanan baut dengan magnet ini, magnet tidak bisa tertekan full. Nah, itulah pentingnya langkah kedua ini adalah pengukuran bautnya ya. Jangan berpatokan untuk panjang baut ini ya harus sekian. Nggak boleh seperti itu Kenapa? Karena takutnya terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Nah, cara ngukur yang paling sederhana adalah kita tancap ke magnetnya seperti ini ya. Kita tancap ke magnetnya dan kita intip. Di bagian dalam sana biasanya ada drat-dratan. Nah, jarak drat-dratannya itu yang kita ukur. Oke. Nah, langkah dasar seperti ini. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah mengukur sebentar. Nah, kita akan mengukur dari kedalaman drat. Nah, caranya sederhana Ini dratnya panjangnya seberapa ya.
Kalau misalnya itu dratnya ini itu dikurangin, dalam artian dia itu harus disisakan dari dratnya ngukurnya ya, supaya nanti baut saat ditekan pol mau rapet. Nah, kemudian diukur dari jarak yang paling luar sini ya, paling luar sini. Nah, itu berarti panjangnya kira-kira segini Le. Ini panjangnya dratnya saja itu sudah ketemu nih, sudah ketemu dari panjang baut yang ingin kita pasang ya. Nah, jadi seperti ini Le. Nah, seperti ini toh. Nah, itu kan kurang panjang Le. Kan kita akan memberi ring di bagian sini ya, di bagian ring ini. Jadi nanti saat dikencengin pol, dia itu mau rapet, si magnetnya juga tertekan pol, sehingga menyebabkan si ini akan kenceng banget. Nah, oke. Nah, itu harusnya pakai skate mark Le. Ketika kita pakai skate mark seperti ini dan Lemono menyebutkan harus ukuran sekian senti, dalam artian contoh saja 2 senti. Ketika jenengan atau punya jenengan itu terlalu keluar dari dratnya ini ataupun dia itu kurang dalam, mengakibatkan kalau Lemono mematen dari baut ini, maka akan berefek seperti di depan tadi. Motor ini tidak akan bisa normal. Oke, mantap toh. Nah, sekarang karena kondisi ini sudah kita cek ya, dari magnet, kemudian sepi magnet, kemudian di bagian askruk juga sudah kita cek. Ini di askruknya tidak ada goyang sama sekali, sedikit pun tidak ada goyang, tetapi dia itu muternya lancar ya, muternya lancar. Nah, oke. Sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari magnetnya. Nah, kita pasang dari magnetnya seperti ini. Nah, kemudian kita tancap ke. Oke. Kemudian langkah keduanya adalah kita beri baut. Nah, kita baut seperti ini Le ya. Ingat, pemberian ring ini harus diameter luare, jangan ikut diameter as ya. Kalau diameter as diikutkan dengan diameter as kruk, maka yang terjadi baut si magnet tidak akan bisa tertekan penuh. Nah, jadi sederhananya seperti itu Le. Nah, oke. Sekarang kita kencengke saja dari bagian sini ya. Oke, sudah tertekan pol dari si magnetnya ini ya. Cara-caranya tadi sudah Lemono berikan ya dari depan. Dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur dari baknya ini ya, mengukur dari baknya ini. Oke, nah ketika kita mengukur bak ini, biasanya untuk plat ini Lemono juga pembikinan manual sudah ada ya, Lemono bikin manual juga ada. Kalau mau bikin di tukang bubut juga bisa ya, pokoknya bebas. Nah, kalau nggak pengen ribet ya pesan ke tukang bubut, itu sudah sangat simpel ya, sederhana. Oke. Dan kemudian pembikinan dudukan-dudukan ini serahin saja sama tukang bubut. Tugas kita nantinya hanya mengukur dari masuknya spool ini saat terpasang di bak ya, itu masuknya harus tepat pada posisinya, itu yang sangat penting ya. Kenapa Lemono menyebutkan dari depan tadi tentang askruk dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngetes dari bagian bak ini nempel di bagian magnet paling ujung sini apa tidak. Nah, caranya sangat sederhana, kita tempel ke DC. Oke, kalau sudah tertempel rapat, ini harus rapet-pet ya Le, harus rapet. Nah, kalau misalnya nggak rapet itu dibaut saja ya, baut 2 ataupun baut 4 sekalian ya, supaya yakin dia itu tertekan masuk. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita pegang bagian sini, kita putar ya, kita putar seperti ini. Nah, setelah kita putar seperti ini, apabila ada gesekan dia itu akan menggesek di bagian sini, akan bunyi srek 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 seperti itu Le. Nah, apabila aman berarti tandanya sudah aman. Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Supaya nanti ada gesekan kecil ataupun suara kasar pada mesin susah dicari, itu karena hal-hal sederhana ataupun sepele seperti ini Le, itu dilewatkan. Nah, kenapa Lemono bilang seenaknya seperti itu? Bukan seenaknya Le, karena ini berdasarkan yang Lemono kerjakan, mesin-mesin yang Lemono kerjakan ataupun yang dibawa ke tempatnya Lemono ini. Oke, mantep toh. Nah, oke, dan sekarang kita akan mengukur dulu ya, kita akan mengukur dulu dari tempat pickup. Nah, ini mau dibikin di tukang bubut boleh. Kalau Lemono bikin ini tak suruh ratain tok, Lemono mau membikin pulsernya ini tak bikin sendiri ya. Kalau mau dibikin tukang bubut nggih monggo, bebas. Oke, itu tergantung suka-suka. Nah, sekarang kita akan mengukur dari jaraknya lubang ini nantinya, dan kita membuat dari titik pick upnya ya. Langkah awal yang kita lakukan adalah saat dia itu membuntu,
Cara sederhananya adalah seperti ini. Kita ukur dari jarak magnet ini ya, ujung magnet dengan crankcase ini, dengan batas crankcase ini. Oke. Kemudian kita tempel ke di bagian batas crankcase ini ya, batas crankcase ini lah ya, dengan ke sini. Nah, berarti di situ adalah batas magnete. Nah, di sini adalah batas magnete. Oke. Ini batas magnet di sebagian sini ya. Apabila dia itu gesek sini, berarti tandanya pembikinan ini kurang masuk. Si askruk ini loh ya. Pembikinan dari asnya ini di bagian magnet ini kurang masuk. Jadi seperti itu ya, intinya kurang ke dalam sana loh, Lek. Nah, oke. Sekarang Lemono akan melubangi bagian titik yang sudah dihaluskan ini ya. Kita lubangi dulu, oke. Oke, dan langkah selanjutnya di sini tempat ya, pulsernya tadi kita getok yang bagian tengah pas seperti ini ya. Ini kalau ragu pulsernya ditempelin dulu menggunakan pulser Jupiter ya. Saya sebentar. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan melubangi dari bak ini. Nah, jangan lupa siapkan pulser dulu ya. Kita tidak akan memakai kabel pulser ini biarpun dia itu 2 ya. Karena tempatnya nanti akan agak kerepotan ya kalau menggunakan ini. Nah, dan sekarang kita paske saja di bagian sini. Nah, seperti ini contohnya. Oke, berarti lubang tengah berada di bagian sini. Saya sebentar. Nah, kira-kira sini. Nah, itu tetap kira-kira Lek ya. Oke, kita lubangi saja bagian sini. Oke, kalau sudah terlubangi seperti ini, kita akan melakukan pengeboran ya. Kita bor dulu, saya sebentar. Kita bor dulu bagian sini. Oke, di bagian sini sudah lurus besinya ini ya. Nah, langkah selanjutnya besi kita lakukan pelepasan dulu ya, karena sudah mendapatkan dari titik tengahnya. Oke, besi sudah kita lepaskan karena ini kita akan memasang nanti ya, setelah di bagian pulser ini sudah jadi ya. Sekarang kita perbesar saja dari borannya ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita ganti bor yang lebih besar. Nah, mungkin dari teman-teman akan bertanya, ini bornya ukurannya berapa? Jangan tanya ukuran bornya, tetapi ini ya, kita memperhatikan saja dari diameternya ini ya, dari diameternya si pulser yang akan kita tancap ke ini ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita bor saja langsung di bagian sini. Kita bor kembali. Oke, dan proses pembikinannya ya, proses pembikinannya ini atau pengeboran ini kan mencong Lek ya, ini kan belok. Arahkan dia itu lurus dengan magnet. Arahkan dia itu lurus dengan tengahnya magnet sini. Ya, itu kalau Lemono ya. Diarahkan ke lurusnya magnet sini. Nah, itu cara sederhananya ya, cara sederhananya. Woi, hehehe. Oke, dan sekarang untuk memperbesar diameter ini ya, diameternya ini. Nah, kita tekuk dulu dari baut dari dudukan pulser ini ya, kita tekuk dulu. Nah, tang Bu, tolong Bu. Nah, kita tekuk saja dulu dari si dudukan pulser. Kita tekuk dulu di bagian sininya. Sebentar, kita tekuk dulu.
Nah seperti ini. Nah oke, dan sekarang langkah selanjutnya di bagian sebelah sini kita tekuk juga. Oke, kalau sudah lurus seperti ini ya, baru kita nanti akan mengukur di bagian sini ya, kita ukur-ukur. Nah ini Lemono akan membuat dia itu agak mepet ke bagian sini ya, agak mepet ke bagian sini dengan cara dicuner. Sebentar, Lemono akan tuner dulu bagian sini. Kalau teman-teman ragu dalam pembikinan manual ini, bawa saja ke tukang bubut ya. Tapi diukur dengan ukuran yang apabila askrupnya itu goyang ke kanan ke kiri, dicari sesuai tengahnya ya, sesuai magnetnya sini ya. Jadi pembikinan pickup nanti tidak bergeser-geser. Dalam artian kalau misalnya bergeser dan tidak menyentuh pickup, maka pengapian akan tidak normal ya, fungsinya seperti itu. Sekarang Lemono akan membuat dulu. Oke, sekarang kita tuner ya, kita tuner habis-habisan di bagian sini. Oke, sekarang pembesaran sudah selesai. Nah kalau sudah benar-benar bulat ya, kita masukkan saja pushernya. Nah kita masukkan seperti ini. Nah ini dibikin tidak terlalu seret tetapi tidak boleh longgar ya, pluk seperti itu ya. Nah kalau misalnya teman-teman ragu, bisa dibawa ke tukang bubut saja ya. Nah nah sekarang di sini sebenarnya sudah lurus ya. Nah ini nanti kita luruskan ya, di sini kita luruskan. Nah karena ini yang nabrak bagian ini ya, jadi kita papas dulu yang bagian ini ya, kita rapikan dulu. Nah ini deh ya, agak seret tetapi juga tidak boleh terlalu seret banget. Nah sekarang kita papas habis di bagian sininya. Nah sini kita papas habis deh ya, bagian sini kita papas habis. Oke lah, untuk sistem penggerindaan di bagian sini itu sudah selesai. Nah caranya ngukur, nah ini nantinya pulser kita tentukan ya, Lemono tentukan ngadepnya ke sini ya. Pokoknya kabel 2 ini mengarah ke bagian sini ya, kalau nggak ke atas sedikit seperti ini ya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memotong di bagian sini dulu ya. Kita potong sebelah dulu, sebentar, atau dari bawah. Sebentar ya, kita cari posisi supaya nantinya tempat kabel pulser ini tidak menyentuh ke bagian bodi, karena itu nanti akan menyebabkan motor terkadang berbet, terkadang enggak. Nah sekarang kita potong pulsernya di bagian sini ya, kita gerinda. Kita tekuk pelan-pelan. Nah yang main adalah tangan kanan, yang goyang adalah tangan kanan, supaya nanti tidak jebol di bagian sini, di bagian pusernya ya, yang dimainkan tangan kanan. Oke, kalau sudah putus kita rapikan. Oke, dan sekarang kita coba ke bagian crankcase. Kita coba ke bagian crankcase dulu, bagaimanakah kondisinya. Nah seperti ini, kita tancap ke pelan-pelan, lurus, cari lurusnya dulu. Oke, belum mau masuk. Oke, belum mau masuk full, ataupun dia itu belum, agak licin ya. Sekarang langkah selanjutnya kita poles saja di bagian dinding-dinding sampingnya sini ya. Ini kan ada bekasnya, setelah kita masukkan ada bekasnya, kita poles saja sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita coba kembali ya, kita coba maning apakah sudah mau masuk apa belum. Oke, sudah masuk full, tetapi kondisinya di sini miring ya, kondisinya di sini miring.
Kalau misalnya ngadep ke sini, set. Oke. Nah, berarti miringnya ke bagian sini ya, Le. Miringnya ke bagian sini. Oke. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, oke. Miringnya ini ke sebelah sini nantinya ya. Kalau misalnya ini masih terlalu miring, itu bisa yang bagian sini diratakan, nanti akan bisa rata. Saya tak contoh kayak sebentar. Oke Le, untuk pembikinan bagian sini sudah selesai ya. Pembikinan sini sudah selesai. Nanti kita akan berisil di dalamnya. Fungsinya untuk menghambat supaya dia itu tidak bocor ataupun tidak rembes ya. Dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memproses dari ini. Dari besinya ini ya, kita proses. Nah, oke, nah bagian sini ya Le, kita potong, kita lubangi ya, kita lubangi. Ntar kedalamannya berarti kita sisakan segini ya. Usahakan bagian sambungan ini di atas ya, di atas, supaya tidak terjadi rembes ya, karena oli kan posisi di bawah sini ya, oli posisi di bawah, sambungannya kita posisikan di atas. Nah seperti ini jadinya. Kita rombak bagian sini, kita gerinda dulu. Sekarang untuk penggerindaan tadi seperti ini ya, kita gerinda seperti ini mengikuti diameter si pulser ini ya, mengikuti diameter si pulser ini. Nah oke, sekarang kita pasang dan kita akan mengukur pick AP. Sebentar, kita pasang dulu. Oke, dan kalau sudah rata seperti ini, nah jadinya kan seperti ini lubangnya ya. Nah ini berlubang seperti ini. Nah oke, di sini nantinya ada seal ya, kita kasih seal. Dan langkah selanjutnya kita akan mengukur dari timing PKP ya. Kita ukur dari timing PKP. Kita tarik dia itu setangnya di posisi tengah ya, di posisi tengah TMA. Oke, kita garis saja di sini. Nah ini lurus T. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan mengukur dari pick AP ya, kita ukur dari pick upnya. Nah sebentar, kita ukur dari pick upnya. Nah kita pasang dulu seperti ini. Oke, dan untuk supaya dia itu tepat, maka kita beri baut ya, kita baut silang 2 apa 4 sekalian ya. Oke, sekarang kita baut 4. Nah kita baut 4 sini. Oke, dan sekarang bagian bawah juga kita beri baut. Oke, kita baut 4 full ya. Nah kita kencengke pakai tangan saja. Oke, pakai tangan saja sudah cukup. Oke, dan sebelah sini. Nah di bagian sini. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita lihat ya, ataupun kita geser seperti ini kondisi dari magnet di dalamnya. Nah oke, sebentar. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah saat pembikinan penggarisan pickup ini posisikan TMA ya, bener-bener TMA ya, bener-bener TMA. Nah oke, setelah kita dapatkan posisi TMA, maka kita menginjak ke bagian sini. Nah oke, kita silang. Nah kita pas seperti ini. Plusnya ini posisi tengah-tengahnya jatuhnya pick up pusar ya.
Nah, sekarang kita lepaskan dari bautnya. Kita lepaskan, kemudian kita congkel di bagian sini ya. Nah, kita congkel. Nah, oke. Dan sekarang kita sudah mendapatkan dari tanda plus tadi ya di bagian sini. Nah, ini adalah tengah jatuhnya pusar. Saya sebentar tak geser ya. Oke, kelihatan ya, Lek. Nah, ini tadi sewaktu tempat jatuhnya titik pulser ya di bagian sini. Sekarang kita tandain saja. Belum bisa belanja ya kok. Kita tandain titik saja di bagian sini. Oke, kalau sudah kita tandain, ini adalah tempat titik jatuhnya pulser. Nah, untuk pengukuran jarak dan panjangnya pickup nanti dulu ya. Nanti belakangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke perombakannya, karena tadi kita sudah menentukan dari titiknya, dari titik jatuh pulsernya, dan sekarang kita akan melanjutkan ke pembikinan pickup dan penataan bagian spule ya, penataan bagian spule. Oke, nah di sini Lemono membikin dari jalur kabelnya di bagian sini ya, jalur kabel bagian sini, pulser sini, kemudian saat nanti kita melakukan pengeliman di bagian jalur kabel sini ya. Nah, saat kita melakukan pengeliman di jalur kabel ini, maka kita harus memberikan sisa. Fungsinya apa? Supaya nanti saat dilepas seperti ini, nah itu bisa ditaruh di bagian pinggir. Tetapi kalau dipres ataupun ini dikasih pendek, maka nanti saat membuka nih bingung ya. Saat membuka sepulnya ini nanti bingung naruh sepulnya di bagian mana. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian ini, pengeboran jalur kabel ini ya, ini bebas ya, mau di bawah sini boleh ya, cari yang paling aman. Nah, yang penting apabila ada tutupnya seperti ini, jangan mengganggu tutupnya ini. Nah, ini kan posisinya seperti ini ya, posisi dari tutupnya itu seperti ini ya. Jadi dia itu masih aman. Nah, masih jauh jaraknya ya. Nah, kelihatan ya. Nah, oke, dan sekarang kita akan mengukur dulu dari kedalaman si sepul ini ya, penataan sepul ke bagian magnete. Nah, fungsinya untuk apa, Le? Fungsinya untuk mengetahui apakah jarak itu nanti, jarak sepulnya ini terlalu jauh, terlalu dekat, ataupun dia terlalu jauh, dan kemudian dia terjadi gesekan pada dinding magnet ini apa tidak. Nah, sekarang kita baut dulu bagian sepule ya, jangan dilem dulu ya, karena kita masih menentukan dari posisinya ya. Oke, untuk bautnya ini usahakan pas ya, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek ya, harus pas ya, karena ini harus benar-benar rapat ya. Di bagian sepul ini harus benar-benar rapat ya. Sekarang kita akan cengkeh di bagian sini. Nah, kita akan cengkeh seperti ini. Oke, dan kita akan cengkeh lagi. Oke, dan di bagian sini ya, jangan dilem dulu. Nah, yang penting bautnya ini agak kenceng, dan kemudian kita tancap ke di bagian magnete. Sekarang kita tancap ke di bagian magnet dulu ya. Oke, sudah mau lengket. Nah, oke, sekarang kita baut dari posisinya ya, kita baut, kita kenceng ke. Sekarang kita baut dua arah saja. Nah, seperti ini ya, kita baut dua arah, bagian sini satu, dan bagian atas juga satu.
Oke, kalau sudah benar-benar kenceng seperti ini, baru kita putar ada sangkutan pada magnet apa tidak ya. Misalnya nanti ada sangkutan, tinggal kita cari yang nyangkut bagian mana ya. Oke, di bagian spool ini ya, di bagian spool ini bisa kita perhatikan. Di bagian spool ini nempel di bagian magnete ya. Di bagian spool nempel di bagian magnet. Jadi yang nempel itu bagian ini ya, bagian ini. Nah, oke. Berarti langkah selanjutnya kita akan memproses dari magnetnya ataukah dari mananya ya. Sekarang kita akan mengukur dari dalamnya spool ini dengan magnete ya. Oke, sekarang kita buka kembali dan kita akan ngecek di bagian yang nyangkut ini ya. Wah, ini kalau nyangkut agak repot ini Le ya. Nah, seperti ini Le. Contoh-contoh dari penataannya ya. Ini bisa menyebabkan apabila mesin di atas dan langsung disela, itu bisa terjadi dari spoolnya itu nanti langsung pecah. Nah, makanya kita harus pelan-pelan dalam meneliti komponen-komponen motor ini sendiri ya. Oke, dan sekarang kita tarik saja. Oke, oh yang nyangkut di sini ada kabel. Oke. Oh, berarti kabel ini mungkin ya. Ini sebentar Le. Kita rancang dulu. Kita masuk ke kabelnya. Nah, kita tes kembali. Oke, dan sekarang kita baut. Oke, masih nyangkut apa tidak? Oke, sudah kenceng, tinggal satunya. Oke, dan sekarang diputer isopora iki. Nah. Oke. Bisa diputer ya, Le, bisa diputer. Sebentar. Kalau ada magnete dia menghisap ya, dia menghisap. Jadi rada abot. Sebentar. Oke, sekarang kita coba puter. Nah, enteng ya, Le. Oke. Dari muter askruknya enteng sekali. Nah. Oke, berarti tandanya dia itu sudah aman. Oke, nah. Loh, sudah enteng ya. Oke, nah. Dan sekarang langkah selanjutnya, dikarenakan di bagian sini nah, di bagian sini itu mepet sekali dengan magnet. Spool mepet sekali dengan magnet ya. Spool sangat mepet dengan magnet, maka kita akan melakukan ya. Yang langkah pertama, sebentar tak buka ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini ya. Ceritanya seperti ini. Si bagian diameter sini ya, bagian diameter sini, sebentar. Bagian diameter magnet luar sini itu menyentuh di bagian spool sini ya. Bukannya menyentuh tetapi hampir menyentuh. Nah, ini apabila dibiarkan nantinya saat klaker ini ataupun dia itu sudah usia lama klakernya tetapi mesin masih bagus ya, dia itu ada goyangan dan mengakibatkan ini nantinya terjadi gesekan ya, ini nantinya terjadi gesekan. Nah, dan terus bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan bubut ya, dibubut di bagian sini, dibikin tirus ke sana, dibikin tirus. Jadi dibuang sini, dikecilin. Nah, kemudian dratnya ini disisakan separuh ya, separuh atau enggak, pokoknya cari jarak aman. Dibubut 2 mili tetapi di bagian luar sini tok ya, Le. Di bagian luar sini dengan bubutan model miring seperti ini. Nah, supaya fungsinya ring ini berposisi pada tempatnya, tetap pada tempatnya, sehingga magnet masih tetap kencang. Oke, jadi seperti itu.
Oke. Yang juga mama hati-hati. Oke, Lek, sekarang pembubutan manual sudah selesai. Nah, ini bubut manual ya. Hasilnya halus tetap seperti bubut. Nah, di sini akan ada komentar, Lek, itu gramnya pasti masuk. Tak jamin enggak, karena gramnya lengket. Karena yang kita gerinda berupa besi. Ya, kita tinggal bersihin di bagian sini. Yang keduanya itu nanti dratnya rusak, Lek. Lawang kita tracker aja nggak ada masalah loh, Lek, ya. Kita tracker aja aman, aman. Masih muter. Oke. Kemudian yang ketiganya itu arus magnetnya rusak, Lek, tidak bakalan rusak. Ya, arus magnet ini tidak bakalan rusak, ya. Karena yang kita gerinda itu hanya ditempelkan saja, tidak ditekan sama sekali. Tetapi bagian askru kita puter. Nah, jadi seperti digesek gitu, Lek. Dan ini hasilnya halus dan tracker normal, semuanya normal. Oke, mantep toh dari bubut manuale. Nah, sekarang Lemono akan mencuci bersih semua dan kita ngelem di bagian pulser ya, di bagian pulser tadi. Dan kita nanti akan menata juga di bagian PKP ya, di bagian PKP. Nah, sekarang Lemono ukurkan sekalian dari pickupnya ini. Oke, dan langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan mengukur dari PKP ya. Sekarang kita akan ukur dari PKP. Nah, ini cara ukur Lemono ya, mungkin teman-teman punya cara tersendiri. Nah, tadi sore kita sudah menandai titik ini ya, titik ini. Nah, kelihatan ya, Lek. Nah, titik ini. Nah, ini yang kita getok kemarin ya. Nah, kemarin sampean.
tadi sore kan topnya di sini ya, topnya di sini. Kemudian kita ngetok bagian titik pulsernya di bagian sini. Sini adalah tengah titik pulser. Sini adalah tengah titik pulser ya, yang bagian ini. Oke. Tengah titik pulser ini ya, yang bagian ini kita ukur 15 ke arah sini. Magnet kan ngadepnya ke sini toh, ngadepnya ke sini. Kita ukur 15 ya. Itu cara lek mono ya. Sebentar kita ukur 15 set. Oke, setelah 15 kita tempel ke. Kita tempel ke dari sini ya. Kemudian ke ujung sini. Ke ujung sini. Oke. Nah, sebentar tak garis dulu. Maaf pakai kaki ya, karena nggak ada yang megangin ya. Sabar sih. Oke, dari titik sini set ya ke titik pick up sini. Nah, ini adalah 15 ya. Jarak dari sini titik pick up sini ke bagian pulser paling belakang nantinya, ke belakang apa depan, ke sini 15 ya. Titik pick up ke arah pick up sini 15. Nah, kemudian baru kita ngukur panjangnya ya. Jadi dari sini, nah kita ukur seperti ini. Oke, kalau sudah ketemu 15 baru kita garis seperti tadi ya. Kita garis seperti tadi. Ini udah ada garisannya, dan sekarang kita tinggal ngukur besi nih. Nah, untuk panjang besinya nanti Lemon ukurkan ya setelah jadi. Oke, sekarang proses pengeliman sudah selesai ya. Di sini bagian jalur tutupnya ini kan nanti rencananya pakai tutup ya, pakai tutup ini. Pengelimannya sudah selesai. Nah, pakai tutup ini toh dia itu pakai baut. Nah, dikarenakan terkena bubut maka kita membuntu dari dalamnya. Kita kasih kardus dan dilem besi. Nah, tinggal narik. Jadi sehingga dia buntu. Oke, nah kelihatannya dek. Nah, sehingga dia buntu ya. Ini buntu, di dalamnya kita buntu. Sebelum kita lem kita kasih kardus. Nah, setelah selesai kita tinggal puter dan kita tarik ya. Maka dari dratnya tidak akan dia itu tidak akan terkena lem ya. Oke, sip. Nah, sekarang langkah selanjutnya di bagian sini ya, di bagian spool ini, sebentar Lemon buka dulu. Di bagian spool ini saat pengeliman itu usahakan pada tempatnya ya, kita baut dulu seperti tadi, kita baut. Nah, kemudian baru kita lakukan pengeliman. Nah, di bagian jalur kabel ini kita beri selang
seperti ini ya. Apabila nanti takut ataupun khawatir rembes, itu di dalamnya itu kita masukin lem tribon apa lem besi ya. Dari sini kita masukin. Nanti saat selesai atau finishing di bagian sini juga kita kasih lem ya, dimasukin ke dalam kabel sana ya. Dikarenakan fungsi selang ini apabila sering terjadi gesekan pada crankcase-nya ini itu tidak terjadi lecet. Oke, itu fungsinya selang ini sendiri. Oke. Dan sekarang di sini ada tambahan kabel nganggur hijau. Ini sebenarnya pada dasarnya tidak ada ya, Lek. Nah, pada dasarnya tidak ada dari kabel hijau ini ya, tidak ada kabel hijau ini, tapi kita memberi kabel hijau. Nah, ingat di video Lemono di bagian pusar sudah menjelaskan panjang lebar bahwa fungsinya adalah untuk membuat kabel min lebih peka. Karena apabila kabel itu kelistrikan itu menurut Lemono sendiri min dengan plus itu tidak seimbang, maka kelistrikan juga tidak bisa maksimal ya. Ibarat kata dikatakan persen, harusnya 100% itu tidak ada 100%, tetapi motor tetap normal ya. Nah, jadi seperti itu kalau Lemono sendiri. Nah, di kabel hijau ini kita ambil ya, ataupun kita kasih di bagian baut sini ya, untuk membuat peka ya, peka si bagian kabel massa itu sendiri. Nah, ini sudah ada penjelasannya video khusus di bagian pusher. Nah, oke. Sekarang kita baut dulu seperti ini. Kita pinggirin ya, jangan sampai mengganggu alur perputaran magnetnya nantinya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan ada proses kedua ya, akan ada proses kedua. Nah, Lemono sebentar, Lemono jelaskan dulu. Di bagian sebelum pengeliman, nah kita beri sisa kabel sepanjang ini ya, supaya nanti apabila mau gulung sepul, mau rombak bagian dalam sini bebas ya, tidak terganggu ataupun tidak terhambat. Nah, jadi tinggal gini, tinggal oprek-oprek, tinggal gulung ya. Jadi tidak perlu melepas dari si lem ini ya, karena ini apabila sudah bagus ataupun lemnya sudah keras itu nggak usah diutek-utek. Nah, oke. Sekarang kita pasang kembali seperti ini. Oke, setelah kita pasang kembali nantinya kita akan tes di bagian motore. Nah, sekarang kita baut kembali. Nah, baut bagian kabel massa ini kita ikatkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita kencengke. Nah, kita kencengke seperti ini. Nah, oke, pakai tangan aja cukup ya, karena ini nanti besok saat pemasangan itu harus ada, atau kita teliti lagi ya, karena kita belum mengelem di pulser. Nah, kenapa kok gak sekalian dilem lah, kan Lemono mau menjelasin ke teman-teman ya, ini bagaimana dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Oke, mantep toh. Nah, sekarang sudah selesai di bagian sini. Sekarang kita menginjak ke bagian magnetnya ya. Nah, ini gerindaan tadi. Di bagian ring ini akan nempel, tetap akan nempel full ya, karena di bagian sini tetap utuh ya. Nah, sini tutup utuh tapi kita miringkan. Nah, sudah ada videonya depan tadi loh, pas ring toh loh. Pas ring plug ya, pas ring. Nah, oke, aman toh. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari sepi magnetnya ya. Kita pasang dulu. Kita pasang sepi magnetnya seperti ini ya. Nah, seperti pada umumnya itu loh, pemasangan pada magnet seperti umumnya. Nah, oke. Setelah terpasang seperti ini, maka kita akan memasang dari magnetnya ya. Oke. Nah, ini aman toh. Nah, sekarang kita tinggal membaute ya. Kita baut seperti ini. Nah, kita baut seperti ini dan kita kencengke di bolongan ini. Nah, alah, saya dari sini deh, dari sini. Nah, oke, dan kita lanjutkan. Soalnya sambil ngeliatin kamera Nah, oke, sudah kenceng, segitu aja cukup. Nah, ini penjelasan pusher nanti dulu. Oke, di sini kita pasang. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, setelah kita pasang, nah di sana sudah jarak aman ya, Lek. Di bagian magnet sana sudah ada lubang. Nah, itu kelihatan ya. Nah, oke.
Sekarang Lekmono akan membaut dulu dari crankcase ini ya. Kita baut dulu dari crankcase-nya. Oke, seperti ini. Tak bautnya dulu. Kita baut 2 saja. Sebentar. Oke, dan sekarang di sini belum lurus ya. Di sini belum lurus karena belum ada sinyal ya. Kita hanya ngecek dari pengapiannya dulu. Nah, dari pengapiannya dulu ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu dari pengapiannya. Oke. Nah, kita cek dulu. Untuk CDI-nya kita taruh di bagian sini. Ini kabel massa yang tambahan tadi ya. Kabel massa tambahan tadi kita tempelkan di bagian sini dulu. Sebentar. Nah, kita tempelkan di bagian sini. Ini kan sudah menyentuh bodi 2 kali lipat ya. Nah, oke. Nah, oke, dan setelah tertempelkan maka kita akan ngetes dari CDI AC-nya ya, AC-nya ini ya. Nah, kita cek. Oke, sudah keluar kelistrikan. Saya tak matikan flash-nya. Oke, sudah kelihatan ya apinya ya. Nah, CDI AC-nya sudah, apinya sudah besar ya, tapi nyetrum Lekmono. Dan sekarang langkah selanjutnya kita cek di bagian spool ini ya, spool pengisian. Nah, spool pengisian ini cara melihatnya, ini full wave apa half wave, caranya sederhana ya. Caranya sudah ada di channel Lekmono juga tentang spool ya. Cara melihatnya ini full wave apa half wave adalah, nah, saat salah satu kabel kita tempelkan ke bodi dan kita putar, nah kita putar seperti ini, tidak ada keluar kelistrikan, tetapi akan keluar kelistrikan apabila ditempel kayak gini. Nah, kelihatan ya. Nah, oke, saya tak matikan flash-nya. Nah, kelihatan ya Lek. Oke. Nah, sudah kelihatan. Nah, oke. Dan sekarang di sini Lekmono akan menjelaskan dari pick up pulser. Sebentar ya, karena ini ada magnetnya, pasti dia itu ngikut-ngikut ya, ada spoolnya. Nah, dia itu pasti akan ngikut-ngikut, nggak bisa paten. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang nah di sini pick up pulser ini, nah seperti ini Lek. Nah, cara ngukurnya seperti ini. Kita tempelke tadi dari pulsernya ini ya. Nah, seperti ini kita tempelke. Nah, ini nanti nempelnya seperti ini. Plek seperti ini, Lek. Sudah selesai ya. Ini nanti akan dimasukkan ke lubang sini ya, ke lubang sini, ke bagian sini. Terus diikutke ke bagian kabel spool ini. Oke, ini tidak akan menghambat ya. Tidak akan menghambat dari tutupnya ini nantinya ya, tutup dari sini. Karena dari sudah pengukuran di depan tadi. Oke, nah jadi seperti ini jadinya ya. Akan aman ya, akan aman. Nah, sebentar. Nah, nantinya jadinya seperti ini Lek. Nah, ini kan kabel. Nah, jadinya seperti ini. Kita tempel ke, jadi baknya seperti ini. Nah, sudah jadi toh dari crankcase ini sendiri. Nah, sudah jadi aman. Oke, jadi kabel tidak akan kelihatan. Oke, dan sekarang di bagian pulser ini, nah untuk jaraknya dari pick up ini, sekarang Lekmono lepas. Kita congkel saja bagian sini ya.
Nah, oke. Di bagian pickup ini, Lek, di bagian pulsernya ini ya, bagian ini di sini. Nah, ini cara ngukurnya tadi seperti ini. Cari skate mark. Nah, ini kan sudah dilubangi, pulser sudah dimasukkan. Nah, kemudian diukur dari batasnya sini ke sini, ke bagian ujung pulser sini. Nah, dilurus kayak gini, Lek. Nah, itu nanti saat ini kan belum terpasang, ya. Ini kan dilepas dulu. Nah, dilepas seperti ini, kemudian ditancap ke. Nah, setelah ditancap ke diukur, ya, diukur. Kedalamannya ini berapa? Alhasil nanti akan ketemu dari titik pickupnya ini berapa. Maksudnya dari tingginya pickup atau tebelnya pickup ini. Oke, di sini Lek Mono di bagian sini belum Lek Mono potong ya, belum Lek Mono potong. Ya, yang aslinya tidak Lek Mono potong. Nah, ini Lek Mono tambahin di bagian sini. Ini bikinannya. Nah, untuk ukurannya ini, Lek, untuk ukurannya berapa, Lek? Dari pickup ini. Nah, kemarin sampean tadi sore kita akan membuat dari titik pickup itu bagian ini yang kita battle itu loh, Lek, kita getok battle. Nah, ini kelihatan ya, Lek, ya. Nah, ini kelihatan. Oke. Dari sini ke bagian ujung pulser sini. Dari pulser ini ya, dari ini kan titik pulsernya ya, ini kan kelihatan ya, Lek, battlean tadi. Ya, battlean tadi kelihatan ya. Udah, nah ini ada bekasnya, ini kelihatan nih. Nah, ini adalah bekas battlean saat kita membuat lubang dari si pickupnya tadi, si pulsernya tadi. Nah, itu jaraknya dari sini ukurnya Lek Mono seperti ini. Nah, ini jaraknya adalah 15. Ya, di sini adalah jaraknya 15. Oke, di sini dari jatuhnya titik pickup ini, ya, titik pickup ini ke bagian sini itu 15. Nah, kemudian panjangnya ini berapa, Lek? Panjangnya itu seperti ini, Lek, ya. Panjangnya saya sebentar. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, panjangnya adalah 21,3. 21,3. Oke. Ini berlaku dikarenakan klaker-klaker masih kenceng semua ya, Lek. Klaker-klaker masih kenceng semua. Nah, apabila tidak kenceng bagaimana, Lek? Apabila tidak kenceng dari klakernya ini ataupun dia itu klakernya kocak, pembikinan si pickup ini jangan 15 ya, dibikin 14 atau 13. Itu karena adanya goyangan klaker, maka titik ini akan berbeda saat dia itu klakernya kenceng. Itu sudah ada pembahasan khusus di bagian pickup. Oke, nah ini kan tetap dinyalakan mesinnya, itu akan nantinya seperti apa ya tah. Nah, jadi pembikinan dari pengapian ini sudah selesai. Oke, ya wis kita jelek ya, itu yang bisa Lek Mono sampaikan kali ini di bagian pembikinan pickup ini sendiri ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah diamati dulu dari kondisi mesin yang kita kerjakan atau mesin jenengan ya. Karena kalau tidak diamati dulu, itu langsung diukur jebret sekian, maka akan ada banyak masalah. Dikarenakan yang pertama tukang bubut berbeda, keduanya kondisi motor itu berbeda-beda ya, dari tingkat klaker, dari kelurusan si magnet dan sebagainya ya. Dan kemudian langkah selanjutnya di sini sudah selesai ya, Lek. Nah, ini nanti saat perakitan block up dan mesin kita naikkan, terus Lek Mono akan videokan buat temen-temen ya. Nah, ini fungsinya seperti ini. Jadi sudah beres dari pengapiannya. Nah, jadi seperti ini, Lek. Nah, ini kalau ada tutupnya kan wis aman. Oke, nah jadi seperti ini. Simpel toh. Nah, oke, jadi kita aja, Lek. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lek Mono.